Kemarilah, Benyamin. Kemarilah. Mendekatlah. Kau tahu siapa aku sebenarnya? Menteri Negeri Mesir. Kau ingat jubah yang dipercikan dengan darah domba? Aku adalah saudaramu. Saudara kita. Benar, Yehuda. Aku adalah Yusuf. Aku adalah Yusuf, saudaramu. Yusuf. Mendekatlah, saudara-saudaraku. Aku adalah Yusuf yang kalian jual kepada orang-orang Ismail yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Kalian tidak perlu merasa bersalah atau menyesal terhadap diri sendiri karena telah menjual aku ke sini. Allah yang telah mengirim aku ke negeri ini untuk memelihara kehidupan kalian dan membiarkan kalian hidup dengan penuh kebebasan. Jadi bukan kalian yang mengirim aku ke sini, melainkan Allah sendiri. Karena itulah beritahukan ayah kita Yakub bahwa aku, Yusuf, masih hidup dan Allah telah menjadikan aku sebagai tuan atas seluruh negeri Mesir. Ajaklah ayah untuk menemuiku di sini. Salam anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9, juga kepada Bapak Ibu Guru, karyawan, serta para orang tua. Kita berjumpa lagi di dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini kita akan merenungkan dari 1 Korintus 13 ayat 5b, ya, yang temanya seperti ini: selalu memancarkan kasih. Ya, selalu memancarkan kasih. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Meski masih dalam keadaan suasana pandemi, tetapi Tuhan tetap memelihara hidup kami. Itu semua karena kasih setiamu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas pemeliharaan hidup atas kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan merenungkannya. Bahkan kami juga mohon pimpinan Tuhan agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Mari Tuhan, berfirman-Lah, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Anak-anakku, Bapak Ibu, guru maupun karyawan serta para orang tua, pada saat ini kita masih dalam suasana pandemi. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita sampai hari ini. Anak-anakku masih berada di rumah, tapi masih bisa bertatap muka meskipun dengan virtual seperti ini. Firman Tuhan selalu memancarkan kasih. Ini tema kita hari ini. 1 Korintus 13:5b mengatakan demikian. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Setiap hari kita bertemu dengan orang lain. Ya, entah itu di rumah, di lingkungan tempat tinggal kita, di jalanan, di sekolah, dan di tempat-tempat lain. Nah, pertemuan itu kadang-kadang menimbulkan rasa senang, tapi juga kadang-kadang menimbulkan rasa tidak senang. Ya, kadang kita merasa sakit hati,
kecewa, marah karena sikap orang lain itu. Kalau itu terjadi, kita bertanya dalam hati, apa yang seharusnya dilakukan untuk menghadapi situasi yang tidak mengenakan itu? Anak-anakku ingat kisah Yusuf ya. Yusuf pernah mengalami situasi seperti itu. Dalam bacaan hari ini dikisahkan tentang perlakuan saudara-saudara Yusuf. Mereka memperlakukan Yusuf dengan semena-mena. Namun Yusuf tidak mendendam saudara-saudaranya. Ketika telah menjadi orang yang berkedudukan tinggi di Mesir, Yusuf tak sedikit pun memiliki keinginan untuk balas dendam. Ini Yusuf. Anda tentu pernah mendengar cerita ini, ya. Dikisahkan ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, justru ia memeluk mereka. Ya, ia sangat rindu malahan. Di saat saudara-saudaranya membutuhkan bantuan, Yusuf dengan senang hati memberikan bantuan kepada mereka. Bahkan Yusuf tidak hanya memberikan makanan yang mereka butuhkan, tapi Yusuf juga memberikan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Ya, Yusuf tidak mengingat lagi dulu waktu ia dianiaya seenaknya, semena-mena terhadap Yusuf, tapi Yusuf tidak melakukan itu. Mengapa Yusuf dapat melakukan tindakan sedemikian mulia ini? Karena ia mempunyai dan memiliki kasih. Seperti kata Alkitab, kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah yang tercermin dalam perilaku hidup Yusuf. Kiranya kita semua juga membiasakan diri memancarkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, karena kami sering menjadi marah ketika orang lain berbuat tidak menyenangkan terhadap diri kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan kami kemampuan agar kami dapat mengasihi mereka, bahkan mendoakan mereka ketika orang lain membenci kami. Tuhan, tolonglah kami. Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk pembelajaran pada pagi hari ini, supaya pembelajaran dapat berlangsung dengan baik meskipun dilakukan secara daring. Tuhan menolong Bapak Ibu Guru yang menyampaikan materi, juga menolong anak-anak-Mu yang belajar di rumah, bahkan para orang tua yang mungkin mendampingi belajar anak-anak-Mu ini. Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berkati alat-alat yang dipakai untuk pembelajaran daring, supaya memperlancar di dalam mereka menerima materi. Tanamkan ya Tuhan rasa syukur di dalam hidup anak-anak-Mu. Bapa yang di sorga, kami menyerahkan pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terpapar COVID-19 dan mereka tidak berdaya, lemah. Bahkan kami berdoa untuk para tenaga medis yang menangani, Tuhan kiranya juga menolong. Tuhan menguatkan. Dan bagi kami yang masih sehat, terus Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Engkau memberkati tubuh kami sehingga kami dalam keadaan sehat. Saudara-saudara kami yang sedang sakit juga Engkau berikan jamahan sehingga mereka boleh sembuh, pulih, sehat kembali dan dapat bekerja ataupun belajar seperti biasa. Bapa yang di surga, kami juga mohon ampun apabila di dalam hidup kami terdapat kekurangan bahkan dosa. Inilah doa sembahyang kami Tuhan. Kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Anak-anakku, selamat belajar. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.